warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya di SS Arifin Nanti. Kali ini saya melakukan pembajakan terhadap sawah saya dengan menggunakan lotari. Ini kedua kalinya saya menggunakan lotari. Di tahun yang lalu saya juga pernah menggunakan lotari karena kondisi tanah saya sekarang ini gimana ya, kalau saya tanam tanpa saya bajak dulu itu alat penanam jagungnya tidak bisa gimana ya, nggak bisa tembus tanah lah, seperti itu, sehingga saya harus membajak terlebih dahulu. Meskipun ini tanahnya masih basah ya, masih basah, tetapi alat penanam jagungnya nggak bisa tembus tanahnya karena tanah di petak sawah saya ini keras, beda dengan tanah tetangga. Nah, untuk mengoptimalkan penumbuhan terhadap benih dan hasilnya nanti, pastinya saya harus membajak. Karena kalau tidak membajak itu bibit padinya itu berada di atas, tidak masuk ke tanah gitu. Nah, jadi adapun kekurangan dan kelebihan terhadap pembajakan ini kan saya bajak setelah panen tanaman padi ya, teman-teman. Nah, sekarang ini kan saya melakukan pembajakan setelah panen padi gitu. Ini hasil saya combine kemarin. Jadi tahun ini jujur aja petani di wilayah saya ini sangat kacau lah hasilnya, tidak seperti tahun sebelumnya. Dan tahun ini yang paling kacau karena hasil dari padi saya ya di tahun ini itu semua petak ini ya teman-teman 12 karung gabah. Jadi sempat kemarin itu bingung kita cari komben untuk panen padinya karena banyak komben yang tidak mau membayar dari setiap satu karungnya. Mereka maunya pembayarannya dari lihat luas sawah. Karena kalau padi normal itu pembayarannya dengan jumlah karung seperti itu. Jadi kami yang punya sawah agak kerepotan karena hasilnya kalau kita membayar dengan luas lahan sawah itu kan petani akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena contoh sederhana, saya ini 70 are tapi 11 karung. Nah, jadi kalau kita melakukan pembayaran dengan luas tanah pasti di atas 1 juta. Sementara jumlah karung gabah saya itu atau padi saya itu hanya 12 karung. Otomatis kita melakukan otomatis kami seorang petani mengalami kerugian baik dari hasil maupun dari ini panennya, pembayaran komben. Nah, jadi bisa dikatakan tahun ini petani mengalami kerugian karena banyak sekali petani yang tidak menjual padinya atau gabahnya seperti itu karena hasilnya berkurang. Meskipun dengan harga gabah di wilayah kami ini sangat tinggi, di atas 6.000 lebih per kilo,
Jadi kalau 100 kilo itu kan 600.000 ya. Nah, jadi harganya tinggi tapi penghasilannya sangat minim. Jadi ya harga tinggi, penghasilan rendah. Kalau tahun sebelumnya itu harga di 4.000 tapi penghasilan kita lumayan banyak. Meskipun harganya 4.000 per kilo tapi kita bisa jual gabahnya. Nah, sekarang harganya 6.000 tapi meskipun harganya tinggi kita nggak ada yang bisa kita jual. Kenapa? Karena untuk stok kita aja, untuk keseharian, untuk makan itu kurang, apalagi kita jual seperti itu. Nah, jadi ya tahun ini bisa dikatakan petani di wilayah kampung saya ini rugi. Ada yang 1 hektar itu cuma 12 karung. Ya, tapi kami tetap selalu bersyukur dan tetap semangat. Ya, semoga Allah itu diberi kami keuntungan di jagungnya. Karena sekarang kan kita akan melakukan penanaman jagung setelah padi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi tuh sempat saya mengatakan bahwa dengan membajak itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi tidak semua petak sawah tuh harus dibajak ya teman-teman. Kenapa? Kalau tanah sawah saya ini kan agak keras, nggak lembek. Jadi ketika ketika alat penanam jagung itu ini nggak bisa masuk ke dalam tanahnya sehingga jagungnya berada di luar. Ini akan membuat tidak normal tumbuh. Nah, caranya saya harus membajak agar tanahnya gembur dulu. Seperti itu. Nah, jadi tidak semua sawah atau tanah itu bisa dibajak. Nah, setelah ini nanti setelah penanaman jagung yang ini jagung selanjutnya juga nggak perlu dibajak lagi karena sudah gembur. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada tanah yang agak lembab kemudian dibajak atau air paritnya itu jalan, selokan yang seperti ini ya teman-teman, selokan yang seperti ini ya. Kalau teman-teman pakai air ini, kalau bahasa Sumawanya air lapan, air parit seperti ini ya. Jadi kalau dibajak sawahnya ini bisa mengakibatkan tanaman jagungnya itu kurang berkembang. Kenapa? Karena airnya itu lama sekali meresap. Karena jagung kan nggak bisa terlalu banyak air. Kalau lebih kelebihan air, kalau jagung kelebihan air, itu jagungnya nggak bisa tumbuh, malah mati seperti itu. Nah, sebaiknya kalau tanahnya bisa ditanam tanpa dibajak ya sebaiknya ditanam tanpa dibajak aja. Kalau saya kan nggak bisa ya teman-teman, makanya saya bajak dulu. Kebetulan ini juga bekas kombennya juga, ini tinggi-tinggi batang padi, jadi nggak bagus. Meskipun saya melakukan penyemprotan ya nggak bakalan normal karena alat panen jagungnya nggak bisa masuk ke tanah. Jadi ini yang kedua kalinya saya melakukan pembajakan penanaman jagung dengan menggunakan lotari seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Selama ini saya agak lama mengonten karena kesibukan yang lain.
jadi nggak sempat ke sawah. Bahkan hasil atau padi saya yang kemarin itu di video saya nggak bisa review kembali gimana hasilnya setelah melakukan penyemprotan. Jadi yang pasti hasil tanaman padi saya kemarin tidak normal sekali, meskipun sudah pulih dari kemerah-merahan itu. Padinya tetap tidak normal karena ketika tumbuh, maksud saya ketika buahnya berbunga itu langsung ada putih gitu, nggak ada isinya buahnya. Saya kurang paham ya bahasa Indonesia itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kali ini saya melakukan pembajakan karena kondisi tanah saya ini sangat padat, nggak bisa menggunakan alat penanam jagung. Kecuali pakai tenaga manusia bisa sih, karena tanahnya masih maksudnya tanahnya masih basah. Tapi kalau menggunakan alat penanaman jagung nggak bisa normal. Jadi saya perlu membajak atau lotari dulu. Ini tinggal 4 petak lagi, karena yang 4 petak lagi yang masih belum dibajak. Jadi kalau seperti ini ya teman-teman, akan lebih mudah menanam tanaman jagungnya, karena udah nggak ada hambatan lagi seperti bekas pohon padinya itu loh, yang akan menghalangi alat penanaman jagungnya. Jadi ini langsung aja kita tanam. Bisa juga kita mengatur jarak lebih mudah, karena alat penanaman jagungnya jalan itu langsung ada bekas, jadi bisa enak mengatur jaraknya. Insya Allah nanti saya buat videonya kembali. Besok mungkin saya akan melakukan penanaman jagung dengan alat penanaman jagung ketek-ketek atau bintang 5 itu. Nanti saya jelaskan juga bibit apa yang saya gunakan, perbedaan bibit jagung yang bagus dan yang tidak bagus, atau bibit yang cocok di tanah di lahan basah atau di lahan kering seperti itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel YouTube saya, tekan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman mendapat video terbaru dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.